Ya, jumpa lagi dalam segmen 25. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, Niko Adrian Budiono. Halo. Ya, gimana kabarnya, Bro? Baik. Oke, siap-siap ya. Siap. Thank you udah datang di segmen 25. Mantap. Jadi di segmen ini kita bakalan tanya-tanya Niko dua hal apa yang dalam perjalanan hidupnya nggak banget harusnya gitu loh, yang dia putuskan dalam perjalanan hidupnya, dan 5 hal yang yes, dan dia ngerasa bahwa 5 keputusan ini sangat mempengaruhi kehidupannya sekarang. Oke, kita mulai sekarang, Bro. Oke. Siap ya? Siap. Oke. 2 hal. Dua hal dulu ya. Yang lu, harusnya nggak gitu. Jadi sebelum Babe tanya-tanya, tadi gue udah sempat pikirin ya. Jadi ada 2 hal dulu yang istilahnya apa, Be? Penyesalan terbesar atau gimana? Iya dong, yang berpengaruh sampai sekarang. Oke. Jadi mungkin sangat berpengaruh sekarang, mungkin masalah dulu pernah beli mobil ya. Ya. Bukan beli mobil. Jadi istilahnya dulu namanya masih muda gitu ya, seneng lah, maksudnya masa-masa kuliah kali ya, itu seneng namanya ngeliat mobil tuh seneng ya kan gitu kan. Nah, terus kemudian one day ya, waktu saya ulang tahun, ya orang tua saya tuh kasih pilihan. Wah, ini dia Tuh. yang perlu kita tahu. Apa tuh, Bro, pilihan? Orang tua saya kasih pilihan. Nah, pilihannya gimana? Jadi orang tua saya bilang sama saya, kamu kan kalau ulang tahun kadang kado dikasihnya yang seberapa gitu ya. Kebetulan waktu itu orang tua saya kasih pilihan ke saya dan mereka bilang, papi mami sekali-kali pengen kasih kado yang gede gitu. Wih, ngomong ya, maksudnya gede apa gimana itu betul saya bingung gitu kan ya. Oh ya udah saya bilang. Nah ternyata pilihannya itu ada 2. Jadi pertama pilihan yang istilahnya dulu zaman anak muda suka mobil. Nah jadi lu udah kasih choice mobil pertama. Mobil. Oke. Gitu. Nah waktu pilihan pertama mobil. Nah terus gue tanya, pilihan keduanya apa? Rumah. Wih. Gitu. Itu bener-bener dua-duanya gede tuh itu. Iya. Gede. Seperti itu. Dan waktu itu gue juga cukup kaget ya. Maksudnya ya gue dari keluarga yang cukup lah seperti itu ya. Tapi untuk pilihan waktu itu juga cukup kaget dan wow, tumben nih bokap gue ngasih pilihan, kamu mau mobil apa rumah? Tapi karena waktu itu pemikiran saya pengen keren dan kebetulannya mobil yang saya pengen dan saya sebutkan dan mereka oke mobil itu. Wish. Ya gitu. Dan mereka bisa lah beliin gitu. Akhirnya saya pilih mobil itu. Jadi akhirnya ketika disuruh pilih antara mobil atau rumah, ya, Bro malah lebih memilih mobil. Ya. Yang disesalinya apa? Nah, jadi disesalinnya itu setelah beberapa tahun. Ini dia. Jadi setelah beberapa tahun menikah lah ceritanya gitu ya. Nah, padahal waktu itu flashback kembali, orang tua saya meyakinkan saya lagi. Oh iya. Meyakinkan saya lagi. Kamu yakin mau milih mobil? Seperti itu. Terus saya bilang, udah lama. Apa Mi? Udah nggak apa-apa mobil aja gitu kan. Gitu. Rumah ini nilainya bisa naik. Terus rumah ini nanti kalau kamu merit bisa ditinggalin seperti itu. Dan ternyata benar kata pepatah, turutilah kata orang tua, walaupun orang tua kadang-kadang kasih pilihan dan balik lagi ego kita kan gitu kan ya. Jadi setelah saya merit, saya bingung, saya belum punya rumah. Ya kan? Terus saya pernah mikir, memang saya tidurnya di mobil apa ya kan? Gitu kan? Gitu. Jadi karena kebetulan rumah itu satu komplek dengan rumah saya sekarang, rumah orang tua saya sekarang seperti itu. Jadi ada satu komplek. Jadi kalau pas saya lewati rumah itu rasanya, ya ampun, coba ini harusnya jadi milik gua nih. Ini milik gua, gitu loh. Jadi istilah kasarnya ya balik lagi karena jiwa muda waktu itu saya pilih mobil dan melihat nggak ngeliat kebutuhan. Jadi nggak ngeliat kebutuhannya seperti apa, cuman pengen aja, pengen memuaskan istilahnya apa ya, kedagingan lah ya gitu. Anak muda mungkin masih lebih berpikir gaya ya. Iya gitu, makanya sampai sekarang pun karena kebetulan saya masih tinggal di komplek itu gitu ya. Jadi kalau lihat rumah itu kayak aduh seandainya dulu saya ambil rumah itu nilainya udah itu udah gila gitu. Jadi kasarnya gini lah, beli mobil nilai
turun. Nah waktu itu andai kata saya beli rumah, Nah. percayalah di daerah saya yang saya beli rumah ini itu udah dari pertama dulu andai kata saya beli itu udah naik hampir 20 kali lipat. Was. Seperti itu. Ya kan semua tahulah properti kan Ya, semua ya, ya. naik. Properti Jadi semua 20 kali lipat, bayangin udah bisa ditinggalin ya. Dan yang kedua bisa nilai investasinya 20 kali lipat. Gitu. Jadi kalau dibilang itu penyesalan itu yang ya. Nyesel. itu orang bilang simple lah gitu. Mungkin buat orang yang banyak duit ya udahlah ya is okay. Tapi saya dari keluarga yang cukup dan ya puji Tuhan lah gitu. Waktu itu pun mobil yang ditawarkan pun juga bukan mobil yang mahal, tapi saya suka mobil itu seperti itu. Tapi intinya balik lagi di situ adalah yang membuat saya menyesal. Pertama adalah saya nggak melihat kebutuhan saya ke depan seperti itu. Dan yang kedua balik lagi masih jiwa muda lah. Dibilang jiwa muda ya waktu itu juga udah mau selesai skripsi lah ya gitu loh, seperti itu. Harusnya saya balik lagi lah berpikir untuk kedepannya, nggak mikir detail nilai investasinya berapa, itu aja paling. Jadi itu yang pertama ya, pilihan rumah atau mobil. Itu yang pertama tuh. Yang kedua yang kedua balik lagi gini. Saya ini sebenarnya suka kayak begini, ngobrol. Terus kalau orang tanya, Niko, kamu kalau mau kerja nanti apa? Dan waktu itu saya bingung, mau kerja apa? Saya cari tahu, kerja itu kata orang ada yang people oriented dan task oriented seperti itu. Nah, saya akhirnya menemukan, saya pengen kerja yang people oriented. Nah, tapi ternyata saya ngambil jurusan namanya teknik informatika. Nah, pertanyaannya simpel nih. Kok lu bisa ngambil teknik informatika dari simple? Apa? Gue suka main game. Karena waktu itu pas gue teknik informatika gue ambil, pemikiran gue cuma satu. Gue akan buat game. Kayaknya salah jurusan deh harusnya. Nah, pas gue masuk, ya kata orang kayak nggak nyampe ke otak gitu ya. Jadi gue lulus pun itu juga kasih karunia lah gitu kan. Tapi balik lagi bukan berarti, tapi terbukti kok. Memang teknik informatika kan saat ini memang luar biasa ya, semua digital gini-gini. Tapi balik lagi, basically waktu itu gue menentukan karena kesukaan apa dalam diri gue. Oh, jadi waktu itu emang lu lagi senang-senangnya game, dan lu berharap dengan jurusan kuliah ini lu bisa bikin game. Iya, seperti itu. Jadi bisa bikin game. Padahal ya sebenarnya bisa aja kalau ditekunin. Tapi jujur aja waktu gue menjalani kuliah itu that's not me. Itu bukan diri gue. Gitu. Jadi setelah kuliah berjalan, baru lu nemuin bahwa ini bukan yang lu cari sebenarnya. Itu bukan yang gue cari, seperti itu. Makanya jurusannya nggak salah. Iya. Tetapi istilahnya kata orang adalah menempatkan seseorang di wadah yang salah gitu. Dan gue berpikir waktu itu, gue yang salah nih, seperti itu. That's why kenapa waktu itu, karena gini, sebenarnya waktu itu waktu gue mau masuk jurusan S1 ya, yang S1 itu antara dua juga. Balik lagi. Maka ini pilihan penyesalan dalam hidup gue ini karena semua itu serba karena kesukaan. Jadi kesukaan aja. Dan istilahnya memenuhi pokoknya suka aja lah gitu loh, nggak memikir untuk kedepannya gimana gitu loh. Nah jadi ada dua, itu teknik informatika sama dulu PR. Gitu, PR, dan salah satu PR itu ada di sekolah di Jakarta, di Jakarta. Nah, itu yang istilahnya gue pengen untuk ini gitu. Cuman ya balik lagi lah karena game. Kenapa gue pilih teknik informatika? Karena gini, dulu kayaknya orang yang pilih teknik, keren. Padahal sadar nggak sadar otak gua nggak nyampe gitu. Makanya jadi cuman itu tadi lah, cuma karena kesukaan, keren, tanpa nggak tahu balik lagi. Maksudnya kebutuhannya apa, balik lagi sebenarnya diri guanya di mana gitu. Makanya jadi dibilang nyesel, nyesel. Makanya karena itu pas ya puji Tuhan selesai, ya gue lanjut lagi S2. Kebetulan ada bokap masih bisa bayarin juga sambil kerja sambil kerja itu gue ambil marketing pemasaran gitu. Dan jujur kalau ditanya masa-masa kuliah gue yang paling bener-bener gue dalamin paling enak ya S2 itu. Jadi di marketing pemasaran itu ya istilahnya itu bener-bener ini gua banget nih gitu. Ini gua gitu, maksudnya yang istilah gua nggak bisa yang istilahnya klik gitu, istilahnya depan laptop gini. Oh my god, ini maksudnya sistemnya gini. Maksudnya bukan meremehkan nggak, tapi diri lu nggak cocok dengan diri gua itu. nggak cocok gitu.
Ya. Jadi ya dibilang ya dua hal itulah yang dibilang nyesel. Ya. Jadi istilah kalau suruh flashback, suruh ganti apa, andai kata balik lagi, gue langsung pilih rumah dan kuliahnya gue langsung PR. Nah, itu Gitu. dia. Tapi ya sudahlah, ya kan. Waktu kan berjalan terus. Berjalan terus dan puji Tuhan ya gue juga fine aja sampai saat ini. Gitu. Itu baru 2 loh yang Ya. mempengaruhi ya, maksudnya yang sempat lo sesali dalam keputusan-keputusan Ya. dalam perjalanan hidup lo. Mm-mm. Yang sekarang yang ini gue banget nih, akhirnya dari perjalanan sekian lama perjalanan hidup sampai dengan hari ini, Ya. lo baru merasa ini bener keputusan gue yang tepat. Itu Ya. 5 hal Oke. yang gue mau tahu dari Niko bicara tentang keputusan dia yang tepat. Apa bro? Jadi kalau Kak Babe bicara 5 hal gitu ya. Pertama itu gue bicara tentang pertobatan. Pertobatan, keren. Gitu. Jadi memang orang tua gue, kita sekeluarga dulu adalah, maksudnya ya bukan ngomongin agama ya. Ya, ya. Cuman kita agama Kristen dan we Ya. believe in Jesus Ya. gitu ya. Kita percaya Jesus. Tapi satu waktu ya gue percaya, maksudnya ya gue percaya aja Tuhan gitu. Gue percaya Ya. aja Jesus gitu. Ya. Tapi mendalami enggak Hmm. seperti itu ya, sampai ada satu titik dulu ya zaman SMA lah ya. Zaman SMA ada retret Ya. gini dulu. Nama ikut retret itu cuman satu, funnya doang menurut gua, ngumpul aja sama teman-teman seperti itu. Ya. Jadi beda suasana gitu kan ya, 3 hari kan retret ngumpul sama teman-teman, terus ada selalu demennya acaranya acara outbound Ya. gitu ya. Kalau retret kan selalu ada acara outbound, terus mungkin terakhir ada api unggun, nah itu kan kayak seru gitu. Ya. Tapi di satu sisi titik balik gua untuk mengenal Jesus itu ya memang masa-masa gua SMA sih. Itu masa-masa SMA itu. Jadi dalam satu retret titik balik gua di situ, dan kalau kata orang rohani jujur gua dijamah gitu di situ. Dijamah mengenal Yesus. Jadi ternyata mengenal Yesus itu nggak sedangkal apa yang gue pikirin gitu. Yang penting gue tahu aja, oh Yesus ya di kayu salib begini-begini, dan ada orang yang istilahnya datang Paskah, Natal gini-gini nggak. Cuman di titik balik itu gue bertobat di retret itu, istilahnya ya bukan di retret tapi momennya itu retret gue mengenal Yesus, gue nangis di situ bahwa ya abis itu ya akhirnya ya gue komitmen, gue bertobat dan gue mau melayani Tuhan lah seperti itu. Dan that's why itu gue yang mulailah melayani youth ya. Gitu. Jadi melayani di suatu gereja, di situ gue komitmen dan puji Tuhan terus sampai saat ini ya gue juga terus melayani juga seperti itu. Tapi momen titik balik yang dibilang istilah Babe nyesel nggak nyesel, sama sekali gue nggak nyesel. That's the best for me gitu, seperti itu. Keputusan yang sangat tepat ketika di usia muda bertobat. Ya, betul seperti itu. Makanya. Yang kedua bro? Oke, yang kedua adalah dari dulu itu, jadi gini, waktu gua kuliah gitu, gua ambil skripsi. Oke. Kita tahu ya, skripsi kan paling bimbingan seminggu sekali 2 kali. Terus untuk hari lainnya ngapain gitu istilahnya. Nah terus teman gue bilang, itu aja tuh dulu zaman-zamannya barista Starbucks. Wih. Iya kan? Iya. Jadi nyambi gitu. Nyambi. Oke. Terus kayak dulu jadi barista Starbucks itu kayaknya prestis banget kan? Iya. Apalagi dulu zaman Starbucks itu tahun 2008 tuh. Istilahnya Starbucks yang cabangnya mungkin belum berapa gitu kan ya. Oh coba aja terima part time, tapi khusus part time yang hanya mau sampai mau nyelesain skripsi. Gitu. Akhirnya ya udahlah, gua cobain aja deh waktu itu kan. Bener training 3 hari di part time aja training di Jakarta 3 hari gitu. Ya udah, terus kemudian pertama kali yang di Gading Serpong. Jadi Starbucks yang di Gading Serpong. Ya. Itu jadi first time saya jadi barista. Oke, dedekan juga karena itu juga first time saya kerja kasarnya. Orang bilang part time ya bukan, enggak, part time itu ya tetap kerja gitu kan ya. Itu first time saya juga kerja di situ. Dan ternyata pas saya jalanin saya enjoy. Wow. Saya senang seperti itu. Dan balik lagi yang tadi kan ada 2 penyesalan tuh. Iya. Ternyata memang saya senang dengan people oriented gitu. Oke. Gitu loh. Saya nggak senang namanya kerja di belakang meja seperti itu. Saya tidak menyalahkan belakang di meja, saya tidak merendahkan, tapi itu bukan diri itu lu bukan lah. diri saya gitu. Tapi pas saya jalanin dia di barista itu, wow gitu. Maksudnya ini gue banget nih. Ini gue banget nih. Gue senang gitu loh. Serve kopi gitu kan ya. Dan di situ gue juga mengenal kopi pertama kali. Nah dari situ kenapa gue juga nggak menyesal adalah ya tadi saya tahu dan ya
puji Tuhan saat ini pun saya juga buka coffee shop sendiri, Be. Nah, ini dia. Gitu. Jadi memang waktu saya terjun jadi barista, nggak tahu kenapa waktu itu di otak saya cuma satu, kayak one day gue bakal punya coffee shop deh, gitu loh, seperti itu. Ya, jadi keputusan Bro untuk magang di Starbucks ya, itu mempengaruhi Ya. apa yang Bro kerjakan sekarang. iya betul. Yang puji Tuhan terjadilah saat ini seperti itu. Waktu itu sih dibilang katanya, oh ada lo part time, ternyata nggak ternyata, saya jadi full time di sana. Jadi part time kayak full time. Kayak full time. Nah, karena kebetulan Starbucks dulu nggak seramai sekarang. Terus yang kedua istilahnya untuk secara karyawan pun juga nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi ya puji Tuhan lah bisa dilewatin Bisa gitu. dilewatin. Dan sekarang pun saya juga seneng kopi jadinya gitu. Siap gitu. Yang ketiga, brother. Oke, jadi yang ketiga ini tadi sebenarnya ketiga ini saya mau bicara tentang pasangan hidup, tapi itu yang terakhir aja. Karena menurut saya sometimes yang terakhir itu yang the best gitu ya. Very special, very Oke, jadi tadi saya cerita saya jadi barista. Iya. Nah, dari saya jadi barista itu kemudian akhirnya ya saya resign gitu. Saya kerja seperti itu. Saya kerja di perusahaan A, di perusahaan B, C itu total 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun ya 7 tahun kurang lah, Be, seperti itu. Nah, akhirnya satu momen dulu waktu saya jadi barista, saya pengen banget punya usaha seperti itu. Gitu. Akhirnya saya lupa sekitar tahun 2016 lah ya, 2016-an saya putuskan untuk resign. Oke. Jadi saya putuskan untuk resign, terus kemudian saya mencoba untuk wirausaha. Oke. Gitu. Jadi sampai sekarang gitu saya tetap jalani wirausaha. Nah, kenapa yang membuat saya istilahnya tidak menyesal gitu ya? Saya balik lagi tidak bicara kerja sama orang. Orang kan selalu bilang, enakan usaha sendiri ya daripada kerja sama orang. No. Saya bilang enggak. Semua ada plus minus gitu. Semua ada plus minus. Nah, kenapa yang membuat saya istilahnya saya puas? Puas lagi nih. Saya tuh orangnya suka mencoba gitu. Jadi suka mencoba. Jadi akhirnya waktu itu ya pekerjaan saya dibilang jelek, dibilang ada masalah, enggak ada sama sekali. Waktu itu saya resign pun saya cuma bilang bahwa sebenarnya saya mau jalanin apa sih yang jadi passion saya. Apa sih yang saya mau istilahnya mau saya jalanin dari dulu seperti itu. Jadi akhirnya saya putuskan resign jadi wirausaha. Nah, enak gak jadi wirausaha? Enggak juga gitu loh. Bahkan istilahnya jujur aja minus jadi wirausaha adalah kamu harus siap namanya ngurusin semuanya. The whole thing lo harus pikirin seperti itu. Kalau kita kerja di sebuah company divisi A ya kita pikirin divisi A. Seperti itu. Ya kan, tapi setelah gua nyemplung jadi wirausaha, wow, jadi pikirin semuanya seperti itu. Nah, dibilang berhasil gak sampai sekarang? Puji Tuhan jalan lah seperti itu. Karena ya definisi kesuksesan setiap orang kan beda-beda gitu. Sampai saat ini pun dibilang gue masih merintis, tapi ada rasa kepuasan di mana at the end, akhirnya gue jalanin semua ini. Gitu. Jadi seperti itu, Be, kalau yang wirausaha. Oke. Yang keempat berarti sekarang ya? Nah, yang keempat, Bro. Keempat sebenarnya sih apa? Ya lucu-lucuan lah ya. Lucu-lucuan. Liverpool dia. Reds. Boleh nggak pakai. Ya. Jadi gue itu suka sepak bola. Klub pertama kali yang gue suka itu adalah Liverpool. Oke, stop dulu. Dari sekian banyak klub, Bro. Kan banyak loh klub di Eropa. Ya. Pertanyaannya sederhana. Why? Kenapa lu memilih Liverpool? Oke. Nah, ini sama kayak bertobat kali. Jadi kita bicara titik balik apa ya? Jadi itu terjadi semua di sebuah momen tahun 2005. Wis. Jadi gue ingat momen itu. Iya. Waktu membalikkan keadaan AC Milan. Iya, betul. AC Milan udah menang 3-0 kalau nggak salah. Terus Liverpool jadi 3-3 sama. Iya, Stevie G. Ya. Terus adu penalti. Dan akhirnya Liverpool juara. Itu keren. Istanbul. Yes. Nah, di situ saya cuma lihat sebuah spirit gitu. Wah, saya bilang itu spirit yang luar biasa. Jadi itu yang kedua, ya itulah tiba-tiba kok saya jatuh cinta sama Liverpool.
Oh. Gitu. Wah, keren. Nah, tapi semenjak itu saya ikutin Liverpool. Semenjak itu ikutin Liverpool seperti itu, nggak juara juga sih gitu kan. Baru kemarin di sekarang nih. Nah, tapi ternyata tahun ini setelah 30 tahun di mana era Premier League ya gitu ya. Era Premier League mereka juara gitu seperti itu. Tapi balik lagi kalau ditanya nyesel gak milih Liverpool? 30 tahun lo nggak juara. Juara paling-paling ya setelah champion ya udah apalah piala lokal kan gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya balik lagi kata namanya fans kan gitu kan. Garuda tidak ada gua kan. Liverpool ya nggak juga sih, tidak ada gua juga ya gitu maksudnya ya kan. Jadi ya nggak nyesel lah pilih Liverpool. Ya tadi kenapa di sana ya spiritnya itu. Spiritnya tahun 2005 lah istilahnya. Spirit pantang menyerah itu. Pantang menyerahnya itu loh, Yes. seperti itu makanya. Jadi kenapa? Ya kalau kata orang kan istilahnya cinta pada pandangan pertama gitu kan ya. Ya jujur aja di situ, wah gue suka gitu maksudnya. Wah ini klub yang gue suka nih Liverpool. Dan gitu. itu bener-bener lu loyal, lu pegang sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Tahun 2005 loh, sampai sekarang tetap Liverpool. You ya kan? never walk. Alone. Alone. Nah, itu salah satu juga. You never walk alone. Perlu gue nyanyiin nggak? Keren. Gitu deh. Yang terakhir bro, Oke. yang kelima. Ini kelima yang the best istilahnya adalah memilih pasangan. Sedap ya. Jadi ini yang kenapa tadi gue milih resign gitu, milih apa? Yang gue nggak ada masalah sama pekerjaan. Lu tau gak? Gue ketemu istri gue itu satu kantor. Oke. Gitu, satu kantor seperti itu. Waktu itu ya gue di bisnis, dia di HRD. Nah ada satu momen seperti itu, ada divisi baru, ya kita berdua jadi projectnya lah. Siap. Jadi istilahnya leader projectnya lah. Ya. Gitu. Ya biasalah, sering meeting, ya kan? Bukan meeting aneh-aneh ya, gitu ya. Meeting jelas di kantor. Nyambung segala gitu, terus ya balik lagi mulai bicara rohani ya kan gitu kan, tapi serius ya kan, bukan modus kan, bukan. Ya jadi ya singkat cerita setelah itu memilih istri. Dan ya kalau orang bilang mungkin pernikahan kita masih sumur jagung lah ya gitu, tapi jujur sampai saat ini gua nggak pernah nyesel pilih dia. Gitu. Keren. Gua nggak pernah nyesel pilih dia, walaupun ya coba aja lihat nanti. Ya, gua nggak peduli gitu. Gue yakin setiap manusia punya fase dalam kehidupan. Seperti yang Mbak Be bilang, pernah bilang bahwa kalau pacaran itu indah gitu. Pacaran itu sebuah cinta, dan pas kita married kita membangun sebuah cinta. Nah, kenapa gue bilang membangun sebuah cinta? Itu gak gampang. Tapi dibilang nyesel, no. Karena apa? Ada satu hal yang gue suka dari istri gue adalah dia selalu pegang komitmen. Gitu, dia pegang komitmen dan dia tidak berubah. Dari dia pacaran sampai jadi istri gue, dia nggak pernah berubah. Ya dia AA seperti itu. Karena memang waktu kita komitmen pacaran waktu itu, kita prinsip gue bukan nyari pacar, tapi gue cari suami dan gue cari istri. Ya kalau gue cari istri ya, tapi bini gue waktu itu gue pengen cari suami. Gitu. Makanya that's why waktu itu kita benar-benar pacaran serius, kenal satu sama lain dan apa adanya. Dan ya apa adanya, maksudnya ya tetaplah setiap orang punya privacy. Gue nggak bisa bilang gitu. Nah selama perjalanan gue udah jalan 4 tahun ya pernikahan, naik turun ribut seperti itu. Tapi ya itulah membangun sebuah cinta seperti itu. Membangun sebuah rumah tangga. Ya membangun sebuah rumah tangga ya kan seperti itu. Dan ya tadi dibilang nyesel, no, that's the best gitu. Makanya kenapa gue bilang itu yang terakhir, that's the best. Keren bro. Thank you. Teman-teman semua udah dengerin tadi dari Niko 2 hal yang buat dia enggak banget dan 5 hal yang buat dia yes banget. Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita di beberapa waktu ke depan juga akan membuat kita untuk kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dalam kehidupan. Itu aja yang kita bisa bagikan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat buat semua kita yang menyaksikan tayangan ini. 2, 5. Bye-bye. Bye-bye.